wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Halo anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, baiklah. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, mari bersama-sama kita membaca doa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, baiklah anak-anak. Di sini hadir semuanya. Apakah ada yang tidak hadir? Hadir, Bu. Hadir semua. Ada temannya yang tidak hadir? Tidak ada, Bu. Hadir semua. Oke. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai operasi hitung, perkalian, dan pembagian pada bilangan cacah. Nah, hari ini kalian akan dapat materi mengenai perkalian pada bilangan cacah dan pembagian pada bilangan cacah. Pada perkalian pada bilangan cacah, kalian akan belajar mengenai perkalian dengan cara bersusun panjang dan cara bersusun pendek. Sedangkan pada pembagian pada bilangan cacah, kalian akan belajar mengenai pembagian tanpa sisa dan pembagian dengan sisa. Nah, di sini apakah ada yang sudah tahu bagaimana perkalian dengan cara bersusun panjang dan bersusun pendek? Ada yang sudah tahu? Perkalian panjang dia turun ke bawah, Bu. Kalau pendek langsung semua hancur. Benar nggak? Cara bersusun panjang dan bersusun pendek itu sebenarnya sama-sama berurutan dari atas ke bawah. Nanti kita belajar ya. Kalau pembagian tanpa sisa ataupun pembagian dengan sisa itu apakah sudah ada yang tahu? Yang lainnya, apakah sudah ada yang tahu? Pembagian sisa dan pembagian tidak bersisa berarti habis, Bu. Tidak sisa dia tidak tahu. Oke, nanti kita belajar sama-sama ya. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, masih ingat tidak kita kemarin itu belajar tentang apa? Lupa? Oke, kemarin kita itu belajar mengenai penjumlahan dan pengurangan pada bilangan cacah. Nah, masih ingat nggak apa itu bilangan cacah? Ayo, siapa yang masih ingat? Siapa yang masih ingat bilangan cacah itu apa? Ada yang masih ingat? Oke, bilangan cacah itu adalah himpunan bilangan bulat yang tidak negatif atau himpunan bilangan asli yang ditambah 0. Jadi bilangan cacah itu dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, masih ingat tidak bagaimana penjumlahan pada bilangan cacah? Ada yang masih ingat? Wah, kayaknya lupa semua nih. Nah, Ibu ingatkan ya, kelihatan tidak papan tulisnya? Iya, Bu.
Kelihatan? Iya, Bu. Oke, soalnya 10 ditambah 15 sama dengan titik-titik. Nah, kira-kira gimana pengerjaannya? Bu, soal ini kurang jelas, Bu. Soalnya ada 10 ditambah 15. Gimana cara pengerjaannya, masih ingat? Ibu dijumlahkan. Nah, dijumlahkan ya, 10 ditambah 15. 0 ditambah 5 kira-kira berapa? 5. 5. 1 ditambah 1? 2. Jadi 10 ditambah 15, 25. Sekarang udah ingat? Oke, kita lanjut. Nah, di sini masih ingat tidak pengurangan pada bilangan cacah? Masih ingat? Ibu kasih contoh soal lagi ya. 15 dikurang 2. Soalnya 15 dikurang 2. Kira-kira berapa? 15 dikurang 2. 5 dikurang 2 berapa? 3. Satunya turunkan. Jadi hasilnya 13. Sudah ingat semuanya? Oke, kalau sudah ingat, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, setelah kalian mendengarkan penjelasan dari Ibu harap kalian bisa melakukan perkalian dan pembagian pada bilangan cacah. Ya? Oke. Nah, anak-anak, Ibu minta kepada kalian untuk memperhatikan dan mendengarkan apapun yang Ibu jelaskan ya, supaya kalian paham. Nah, dan Ibu minta juga kalian mengerjakan apapun yang Ibu tugaskan kepada kalian ya. Oke. Di sini masih ingat tidak tepuk semangat? Oke, sebelum kita masuk ke materi, kita lakukan tepuk semangat dulu ya. Tolong hidupkan semua mic-nya. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Ibu izin menampilkan PPT ya. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan? Oke, seperti yang Ibu bilang tadi, hari ini kita akan belajar mengenai operasi hitung perkalian dan pembagian pada bilangan cacah. Nah, di sini ada tabel penolong. Nah, ini akan menolong kalian dalam mengisi soal-soal ataupun contoh soal yang Ibu berikan ya. Ibu akan bagikan ke grup. Tabel penolong ini isinya perkalian. Di sini sudah hafal semua perkalian? Belum. Tolong dihafal ya. Oke, yang pertama kita akan belajar mengenai perkalian bilangan cacah.
Nah, yang pertama, perkalian merupakan penjumlahan berulang. Perhatikan perkalian berikut ini ya, yang di bawah itu. Coba kalian perhatikan. 2 dikali 1 itu sama dengan 1 ditambah 1. Hasilnya 2. Terus 2 dikali 8 itu sama dengan 8 ditambah 8. Sama dengan 16. Lalu 2 dikali 9 itu sama dengan 9 ditambah 9 sama dengan 18. Nah, kalau 2 dikali 5 itu sama dengan berapa? 5 ditambah 5 sama dengan 10. Nah, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perkalian adalah penjumlahan berulang dari bilangan yang dikalikan. Paham? Nah, ini contohnya. Contohnya yang pertama itu, Ricky memiliki 4 kantong kelereng. Tiap kantong berisi 20 kelereng. Berapakah kelereng Ricky seluruhnya? Nah, coba kalian perhatikan penyelesaiannya. Jumlah kelereng sama dengan banyak kantong kelereng dikali isi tiap kantong. Jadi banyak kantong kelereng itu ada berapa? Ada 4. Nah, isi tiap kantongnya ada 20. Jadi 20 ditambah 20 ditambah 20 ditambah 20. Jadi ditambah 20-nya sampai 4 kali. Sama dengan berapa? 80. Kita lanjut ke perkalian bilangan 1 angka dengan 2 angka. Contohnya seperti ini. Kalian lihat dulu contohnya. Siapa yang mau bacakan? Saya, Bu. Oke, boleh, silahkan. Pada saat les matematika, Anissa belajar selama 2 jam untuk sekali pertemuan. Jika Anissa mengikuti 25 kali pertemuan, berapa jam Anissa mengikuti tes? Kita selesaikan dengan cara bersusun panjang dan bersusun pendek. Yang pertama dengan cara bersusun panjang terlebih dahulu ya. Coba kalian perhatikan ini. Kalau seperti ini, kalian bisa memahami tidak? Nah, cara bersusun panjang itu seperti itu dan cara bersusun pendek seperti ini. Kita coba ya. Cara bersusun panjang terlebih dahulu. 25 ya, kita dari sini saja ya. Nah, 25 dikali dengan 2. Berarti 25 itu 20 ditambah dengan 5. Dan 2-nya 0 ditambah 2. Jadi 5 ditambah 2 sama dengan berapa? 2 dikali 5 sama dengan 10. 2 dikali 20 berapa? 40. Jadi dijumlahkan 0 ditambah 0 0. 1 ditambah 1 ditambah 4 5. Jadi hasilnya 50. Cara bersusun pendeknya pun seperti itu ya. Nah, cara bersusun pendeknya paham tidak?
paham cara bersusun pendeknya? Paham ya. 2 dikali 5 berapa? 10. Satunya ditulis di atas, nolnya ditulis di bawah. 2 dikali 2 4. Jadi ditambah 1. Jadi 5. Hasilnya 50. Jadi kelereng milik Anissa mengikuti pembelajaran matematika selama 50 jam. Lanjut ya. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu perkalian bilangan 2 angka dengan 2 angka. Contohnya, siapa yang bisa bacakan? Oke, silahkan. Pak Maman memiliki 12 ikat anggur. Tiap ikat anggur berisi 23 buah anggur. Berapakah jumlah anggur milik Pak Maman? Oke, penyelesaiannya sama seperti yang tadi, kita lakukan dengan cara bersusun panjang dan dengan cara bersusun pendek. Ibu akan selesaikan dari sini ya. Nah, ini kelihatan tidak? Kelihatan? Kertasnya kelihatan? Oke. Penyelesaiannya dengan cara bersusun panjang terlebih dahulu ya. Nah, tiap ikat anggur itu berisi berapa? 23 kan? Tulisan ibu kelihatan tidak? 23. Terus yang itunya anggurnya berapa ikat? 12 ikat. Nah, berarti 23 itu berapa? 20 ditambah 3. Kalau 12, 10 ditambah 2. Jadi kita jumlahkan. Kita kalikan terlebih dahulu ya. 2 dikali 3 6. 2 dikali 20 40. 10 dikali 3 30. 10 dikali 20 200. Nah, selanjutnya kita jumlahkan. Kita jumlahkan 6 ditambah 0 6 ditambah 0 lagi 6 ditambah 0 lagi 6, jadi 6. Nah, 4 ditambah 3 7 ditambah 0 tetap 7. 2-nya kita turunkan. Jadi hasilnya 276. Sekarang dengan cara bersusun pendek. 23 dikali 12. 2 dikali 3 berapa? 6. 2 dikali 2 4. 1 dikali 3 3. 1 dikali 2 2. Jadi kita jumlahkan. 6-nya tuh turun, langsung turun. 4 ditambah 3 7. 2-nya kita turunkan. Jadi hasilnya sama tidak?
sama. Sampai di sini paham? Kita lanjut ya. Yang keempat itu perkalian bilangan 2 angka dengan 3 angka. Siapa yang bisa bacakan contohnya? Oke, silahkan. Raditya. Perkalian bilangan 2 angka dengan 3 angka. Contoh, Pak Mono memanen padi di sawahnya. Hasil panennya adalah 23 karung gabah. Berat setiap karungnya 125 kilo. Berapa kilogram hasil panen Pak Mono seluruhnya? Oke, penyelesaiannya seperti ini. Nah, sudah kelihatan? Paham tidak? Yang lainnya gimana? Paham? Coba kita selesaikan bersama ya. 125 dikali 23. 3 dikali 5 berapa? 15. Satunya kita taruh di atas, 5-nya di bawah. 3 dikali 2 6 ditambah 1 7. 3 dikali 1 3. Lanjut, 2 dikali 5 berapa? 10. Satunya di atas, nolnya di bawah. Nah, letakkan nolnya tuh sejajar dengan 2 ini ya. 2 dikali 2 berapa? 4. Ditambah 1 5. 2 dikali 1 berapa? 2. Selanjutnya kita jumlahkan. 5-nya kita turunkan. 7 ditambah 0 7. 3 ditambah 5 8. 2-nya kita turunkan. Jadi hasilnya berapa? 2.875. Paham? Paham tidak? Lanjut ya. Oke, selanjutnya itu pembagian bilangan cacah. Nah, yang pertama itu konsep pembagian. Contohnya, Pak Lando akan mengisi 5 kolamnya dengan ikan mas. Ia akan mengisi kolamnya dengan sama banyak. Jika ikan mas yang dimilikinya hanya 20, berapakah ikan mas tiap kolamnya? Coba kalian perhatikan penjelasannya. Nah, paham tidak? 20 dibagi 5 itu sama dengan Di konsep pembagian itu adalah pengurangan secara berulang. Coba ya. 20 dibagi 5 sama dengan 20 dikurang 5. Itu sama dengan berapa? 15. Itu perkalian yang pertama, pengurangan yang pertama. Nah, lanjut, 15-nya kita taruh di bawah, dikurang 5 lagi. Jadi dikurang 5-nya itu sampai 20-nya itu habis ya. 15 dikurang 5 berapa?
10. Pengurangan yang kedua. Lanjut, 10-nya kita taruh ke bawah lagi. Dikurang 5 lagi. 10 dikurang 5 berapa? 5. Itu pengurangan ketiga. Lanjut lagi, 5-nya taruh di bawah lagi. Dikurang 5, hasilnya berapa? 0. Habis ya. Itu pengurangan keempat. Jadi pengurangan 20 oleh 5 di atas dilakukan sebanyak 4 kali. Jadi 20 dibagi 5 itu sama dengan 4. Lanjut ya. Paham semuanya? Paham tidak? Oke, lanjut. Yang kedua itu pembagian tanpa sisa dengan cara bersusun pendek. Nah, pembagian tanpa sisa itu maksudnya apa? Pembagiannya habis. Pembagian yang akhir pembagiannya habis. Oke, contohnya pembagian bilangan 3 angka oleh 1 angka. Siapa yang bisa bacakan? Saya, Bu. Oke, silahkan. Jika memiliki 300 lereng, ia akan memasukkannya ke dalam 5 kantong. Dengan sama banyak, berapakah jumlah lereng masing-masing kantong tersebut? Udah, Bu. Oke, penyelesaiannya seperti ini. Nah, paham tidak? Apakah paham? Kalau belum paham, Ibu kasih contoh lagi ya. Kita menyelesaikannya sama-sama. 300 dibagi 5. Nah, kita lihat 2 angka di depan. Kira-kira 5 dikali berapa sama dengan 30? 6. Kita taruh di atas. Jadi hasilnya 5 dikali 6 30. Hasilnya 0 dikurang 0 0. Habis ya. 3 dikurang 3 habis. Jadi 0 sisa yang di atas kita turunkan ke bawah. Nah, karena dia 0, jadi langsung kita pindahkan ke atas. Jadi 300 dibagi 5 sama dengan 60. Paham tidak? Apakah paham? Oke, lanjut ke pembagian bilangan 4 angka oleh 2 angka. Nah, di sini ada langkah 1, langkah 2, dan langkah 3. Nah, kalian perhatikan ya. Apakah paham? Paham tidak? Paham tidak? Oke, kalau belum paham, kita selesaikan bersama-sama ya. Berapa soalnya? 2.952 dibagi 24. Nah, seperti tadi, kita lihat 2 angka di depannya. Kira-kira 24 kali berapa yang mendekati 29? Dikali berapa? Dikali 1. 24 dikali 1 berapa? 24. Nah, sekarang kita kurangi. 9 dikurang 4? 5. Kita taruh di sini. 2 dikurang 2 habis. Lanjut
5-nya kita turunkan. Nah, kira-kira 24 kali berapa sih yang mendekati 55? 24 dikali berapa? Dikali 2. Kira-kira berapa 24 dikali 2? 48. Kita kurangi lagi. 5 dikurang 8. 3. Kira-kira berapa 55 dikurang 48? Ada yang tahu? Ayo, berapa? 55 dikurang 48. 7. Lanjut ke langkah 3-nya. Nah, 2-nya kita turunkan. Kira-kira 24 dikali berapa sama dengan 72? Dikali 3. 24 dikali 3 itu sama dengan 72. 72 dikurang 72 habis. Jadi 2952 dibagi 24 itu sama dengan 123. Lanjut ya. Yang kedua itu pembagian dengan sisa. Nah, siapa yang bisa bacakan pembagian dengan sisa itu maksudnya apa? Ayo, siapa yang bisa bacakan? Saya, Bu. Silahkan ya. Pembagian dengan sisa maksudnya adalah pembagian yang hasil akhirnya pembagian tidak habis. Oke, jadi pembagian dengan sisa itu hasil akhirnya itu tidak habis. Lanjut ke contoh. Nah, ini contohnya. Kira-kira paham tidak? 457 dibagi 13. Penyelesaiannya seperti kita tadi. Hanya saja dia masih sisa 2. Jadi 457 dibagi 13 itu sama dengan 35. Sisa 2. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Yang lain gimana? Paham nggak? Paham. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, Ibu kasih satu soal, kalian isi ya. Baik, Bu. Silakan disiapkan buku dan pulpennya. Sudah siap semuanya? Soalnya itu 346 dibagi 5. Oke, boleh diisi ya. Nanti kalau sudah bilang ke ibu dan langsung dijawab ya. Oke, kira-kira gimana cara mengisinya? Oke, caranya kita sama-sama aja ya. Oke, semuanya perhatikan. 346 dibagi 5. Nah, kira-kira 5 dikali berapa mendekati 34? 5 dikali 6. 6-nya taruh di atas. Hasilnya berapa? 30. 4 dikurang 0? 4. 3 dikurang 3 habis. 6-nya kita turunkan. Nah, kira-kira
5 dikali berapa sama mendekati 46? 5 dikali 9. 5 dikali 9 itu berapa? 4. 45. Nah, 6 dikurang 5 berapa? 1. Jadi sisanya 1. Jadi ini perkalian dengan sisa. Hasilnya berapa? 69. Sisa 1. Sampai di sini paham? Oke. Hari ini kita sudah belajar apa aja? Perkalian dan pembagian. Di perkaliannya ada apa aja? Ada yang perkalian 1 angka dengan 2 angka, 2 angka dengan 3 angka, 3 angka dengan 3 angka. Nah, kalau di pembagian ada apa aja? Ada yang pembagian sisa dan tidak ada sisanya. Kalau pembagian dengan sisa itu apa? Hasil akhirnya tidak habis. Oke. Nah, lanjut ya, Ibu akan membagikan soal evaluasi akhir. Ini kalian isi, setelah itu dikumpulkan di grup WhatsApp kita ya. Ibu akan bagikan. Oke, baiklah anak-anak. Nah, karena waktu sudah menunjukkan jam pulang, jadi kita tutup pembelajaran kita pada hari ini. Ibu minta kalian jangan lupa pelajari lagi materi hari ini dan materi yang akan datang ya. Oke. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, mari bersama-sama kita membaca hamdalah. Oke, sebelum pulang kita berdoa bersama ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ibu tutup ya pembelajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.